Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bitarin amin. Mari kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah lahu maring Musa, ya Musa, he Musa, ini satemene ingsun iku istofaituka mele ingsun ing sira, ikhtartuka tegese mele ingsun ing sira ala nasi ngalake ngatas menungso, maksudnya manusia Bani Israel ya. Ali zamanika ing atase ali zaman sira, maksudnya manusia zaman Bani Israel dan waktu itu ya, zaman itu. Biri salati kelawan dadi utusan ingsun, kelawan nyampe nori salah ingsun ya. Bil jam'i kelawan jama wal ifradilan ifrad. Ada yang baca biri salati, lamnya panjang, jama. Ada yang baca birisalati ya. Satu risalah, ada yang beberapa risalah. Wa bi kalami lan oleh dawi ingsun ai taklimi tegawan dawi ingsun iya ka ing sira fakhut moko ngalapo sapa sira maem barang ata itu kang paring ing sira minal fadli saking derajat utama wa kun lan ana sapa sira iku minasakin saing golongane wong kang syukur an umi maring pira-pira nikmat ingsun. Ini kan di tafsir itu dijelaskan memberikan kesenangan, bunga, karena pada waktu didhawuhi diberikan informasi ya oleh Allah itu kan Nabi Musa mendengar, tapi dia bertanya ingin melihat Allah, tapi dijawab oleh Allah, kamu tidak bisa melihat ya. Kemudian ini supaya gak gelo, supaya tetap senang, maka dalam wahyu berikutnya itu dikatakan saya memilih kamu mengalahkan orang Bani Israel, maksudnya memilih kamu menjadi rasul, menjadi utusan ya. Yang lain kan tidak ya. Dan Nabi Musa kan termasuk rasul yang unggul pada zaman Bani Israel, pada nabi-nabi yang ya jadi nabi nabinya Bani Israel ya. Karena pada waktu itu ya kitab Taurat itu yang digunakan ya. Yang lainnya itu ya melanjutkan atau mungkin tetap menyebarkan kandungan yang ada dalam kitab Taurat, tidak mendapatkan kitab sendiri ya. Ada yang menyebarkan di Bani Israel mendapatkan kitab sendiri ya, ada itu Nabi Isa ya. Maka kitab itu disuruh mengambil ya. Karena dengan mendapatkan kitab, Nabi Musa mendapatkan anugerah, mendapatkan fadl yang tinggi ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang tinggi. Dan jadilah manusia kamu yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Kamu dijadikan nabi yang nantinya mendapatkan beberapa mukjizat dan ya mengalahkan musuhnya akhirnya ya. Wakatabna lan nulis ingsun lahu maring Nabi Musa wakian dalam papan ai al waqi Taurat tegese papan Taurat, wakana lanono apa al waqi Taurat iku min sidratil jannah sayang godhong mitaran sarka wa zabarjud lan zabarjud au
Zamrud atau iku sab'atan itu au asrotan tawa 10. Jadi bahannya ini kan hilaf ya. Ada yang dari surga ini daun widoro, ada yang dari ini sebangsa apa namanya Jabarjud, Zamrud ini kan bagaikan ini, kalau Zamrud Jabarjud ini kayak batu yang istimewa itu ya, karena tidak ada penjelasan. Kalau zaman dahulu itu orang menuliskan pakai sabak ya, pokoknya ya. Kalau sekarang kan kertas, bahkan di era digital sudah tidak pakai kertas ya. Untuk mengabadikan ya pakai alwah, karena ada yang diartikan sabak, pokoknya ya lempengan gitu ya, lempengan dari batu atau lempengan dia mengatakan dari kayu ya, pokoknya awet itu, tidak rusak-rusak. Ada yang mengatakan di tafsir ini 10 lembar, 10 belabak. Ada yang 7 ya. Pokoknya di situ isinya tentang ya kitab Taurat. Dan sudah tertulis ya, tidak perlu ditulis. Kalau Rasulullah itu kan setelah kedatangan wahyu, ada orang yang disuruh bagian nulis ya. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di itu ya, kulit binatang yang sudah disama dan sebagainya. Ini dapat wis oleh tulisan, pokoknya kayak dapat surat gitu loh ya, wis ada tulisannya. Belum nulis, tinggal ya melaksanakan apa yang ada di dalam loh tadi, alwah tadi. Mingkuli sayan saran suci ya tadukan bodoh so musa ilai musa. Dalam. Jadi isinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi Musa dan umatnya ya. Mau dan kali tadi pitutur wataslan mertelakan, tapi yang dikusain mana kesimpulan suci. Batal untai dikusain tadi batal tadi ganti melancar sangejar wa macam kopla saat durunge dikusain tadi. Pokoknya di situ itu sudah tertera penjelasan apa yang harus dijalankan dan yang menjadi mau'idah, penjelasan yang baik supaya dijalankan. Kalau menjalankan apa yang ada di kewajiban ya, atau mungkin yang sunnah, ya akan jadi orang baik dan nanti di akhirat ya akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau nabrak, misalkan larangan diterjang, ya akan mendapatkan dosa, akan mendapat balasan sisa di akhirat, itu maksudnya. Fakut maka ngalam sirah ing alwah qoblahu ikuin dalam satu lapat fakutha kulna lapat kulam walkan. Jadi ini ya di tafsir ini dikira kulna fakutha ya. Ambillah ya kitab Taurat tadi atau lembaran atau lempengan Taurat tadi, dikuatin kelawan nemen-nemen wajihatin lan hati-hati ya, diambil dengan sungguh-sungguh. Maksudnya setelah dipegang, dibaca, dipelajari, itu kan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya melaksanakan sakobre ya, sesempatnya, tapi benar-benar dijalankan apa yang diperintah dijalankan semua, apa yang dilarang ditinggalkan semua dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Wa mulan mento sapa kaum kang musra ya hudu moko ngalah sapa kaum biasane kaya baguse awah saurikum moko bakal nyetake sinsra darul fasing en omae panggonan para fasik Fir'aun tegese Fir'aun wa ba ihilan pira-pira penguti Fir'aun waya utahe darul fasikun misra-misra tidak tabiru sebab itibar ngalap pitutur sapa sira bim kelawan Fir'aunan baik. Kamu perintah umatmu ya, setelah ini kan perintahnya kepada Nabi Musa disuruh mengambil dengan sungguh-sungguh, maksudnya diambil, dipelajari, dijalankan kan gitu ya. Yang wajibnya dijalankan, ya larangannya ditinggalkan, kemudian ya umatnya ditunjukkan, ditablek, diberitahu, ya disuruh mengerjakan.
Di sini disebutkan yahudu biasaniha, maka nanti umat akan mengambil yang lebih baik. Biasaniha ini ya macam-macam ya pendapatnya, ada yang mengatakan ya semuanya, tidak hanya lebih baik, pokoknya isinya di dalam Taurat itu baik semua. Ada yang mengatakan kalau kita disuruh milih, misalkan marah dengan sabar, milih sabar, itu biasa. Itu misalkan kalau diartikan lebih baik gitu ya. Atau mungkin kita memberi atau minta, ya memberi, itu misalkan kalau dipilih diartikan lebih baik. Kalau diartikan baik, ya berarti ya semuanya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengerjakannya sungguh-sungguh, tidak dipilih mana yang enak, mana yang ringan. Dan nanti akan ditunjukkan tempat orang-orang fasik, orang-orang dolim, orang kafir. Maksudnya jangan ditiru. Ini kalau di sini ditafsiri Fir'aun ya. Kalau Fir'aun kan mesin yang tahu sendiri. Maksudnya ditunjukkan tempatnya orang kafir, tempatnya orang fasik itu setelah dirusak oleh Allah. Kamu jangan meniru, ya begitu maksudnya. Atau mungkin ya umat-umat yang dahulu kan ya juga ada yang pernah dirusak. Maksudnya jalankanlah isi kandungan Taurat, jangan sampai terkena ya masalah seperti umat-umat yang telah dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat 1000 bakal ngengake ingsun ing sira, saat 1000 bakal ngengake ingsun ayat yang ingsun salah ili kudrati tegese propro dalile kekuasaan minal masun sayang barang kang den gawe wahiran nang barang sing ora masuk. Jadi maksudnya ya orang-orang kafir itu kan dibelokkan, maksudnya kalau diberikan tablet, ditunjukkan mukjizat, tidak mau menerima, malah ingkar, itu loh maksudnya ya. Tapi perlu diketahui secara ilmu tauhid memang semuanya sudah disetting. Kalau dari ilmu syariat kan ya kita kan tidak tahu apa yang kita disetting baik atau buruk, tapi ya kita berat jadi yang baik. Dan kita tahu dari cerita yang dulu begitu, kita ya jangan sampai mengikuti jejak ya yang tidak baik ya. Alladzina waqe ya takabburan kan sombong alladzina bilam bi bil adin dalam bumi bil haq yang khatfian ahdulahum kan yang tonginake surut ing wong akeh pala takabbarun maka bisa sombong sapa alladzina fi indam. Jadi Allah membelokkan, maksudnya hatinya tidak mau berpikir, mengangan-angan bumi ini dijadikan untuk manusia. Tidak ada dengan sendirinya. Apa yang ada pada dirinya itu tidak dipikirkan, tidak direnungkan. Manusia bisa bicara, bisa melihat, bisa wis macam-macam, hidup dan lain sebagainya. Ini kan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mau merenungkan. Akibatnya apa? Setelah diberitahu tetap dia sombong. Tapi sombongnya dengan jalan keliru ya, tetap tidak mengakui nabi, diberikan penjelasan tentang mukjizat. Kalau di zaman Fir'aun ada beberapa mukjizat, tetapi tetap tidak mengaku, tetap atas kekufurannya, atas bencinya kepada Nabi Musa. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak bisa sombong. Maksudnya setelah dirusak kan mati kan tidak bisa sombong, maksudnya itu ya. Pada waktu itu ya sombong ya. Di sini maksudnya setelah sombong habis hidupnya ya tidak bisa sombong. Kalau sudah di akhirat ya malah dihina, direndahkan. Wa yarolamun ningali sopo alladzina kula ayat zabun alayum minum maka ora gelem iman biarkan. Kalau melihat ayat-ayat Allah, maksudnya kalau ayat yang dalam arti mukjizat ya tidak mau beriman.
ayat yang kejadian dirinya ini sebagai manusia lebih utama dari hewan, ya tidak mau beriman. Wa iya rasabila rusdi, lamun ningali balan sing bener, toriko rusdi, dalan pituduh, Buddha tegesi pituduh, Allah tidak akan teko apa Buddha, min sang sama, layata gitu mongko orang ngalap, apaladina ing rusdi. Jadi saya bilang intinya, kalau ditunjukkan kebenaran yang datang dari Allah, misalnya tadi kitab gak mau mengikuti, mukjizat gak direken malah tambah benci kan gitu ya. Dia mengatakan sukses itu karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Kalau ditunjukkan misalnya ada bencana biasa, karena sejak dulu hidup bumi ini ya kadang ada bencana, kadang ada aman kan gitu ya. Pokoknya yang namanya tidak mau percaya ya mencari jawaban yang mengelak kan gitu. Jalan yang benar tidak dilalui. Wa iya rola meningali sapa ladina yata sabil ghaib yang dalam kang sesat abdolal kesat yata mau ngalap sapa aladina ing sabil ghaib sabilan tala, kalau ditunjuk dalam kesesatan langsung maju. Nah kalau kita sebagai orang yang hidup di era sekarang, walaupun ini kan di sini tentang iman dan tidak iman, iman dan kafir. Kalau kita misalkan tidak berhubungan iman dengan kafir, tetapi kalau secara syariat diajak kebaikan mendapat pahala. Kadang kita ini malas gak menghimba, mereken, kalau diajak menuju yang berdosa maju. Ini kan ya tidak langsung berhubungan dengan iman dan kafir, tapi berhubungan dengan pahala dan dosa, pahala dan adab. Ya, kita ini kan ya dipengaruhi oleh nafsu ya. Diajak berbuat baik, misalnya diajak sholat, males. Diajak untuk pokoknya yang hal yang dosa, mabuk-mabukan atau apa, berjudi, langsung berangkat atau apapun yang menimbulkan dosa. Ini kalau tidak langsung berhubungan dengan iman dan kafir. Bi'anahum dalika utang ngengake membelokkan dalam hatinya tertutup ya, diberikan petunjuk yang baik. Sorbu tengongake iku bi'anahum kasat temani aladina ikadabu ngorakas aladina bi'an kalensun wakanan aladina anak sang ayat nunggu filin lanjut takut damam itu. Mengapa dia kok diajak kebaikan tidak mau? Ya karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendustakan ayat Allah dan lupa. Tadi saya katakan kalau di era sekarang mungkin tidak langsung hubungannya iman dan kafir, tapi hubungannya kebaikan dan dosa. Hal yang menuju pahala dan menuju dosa. Hal yang menuju kenikmatan dan hal yang menuju adab. Kalau di era sekarang ya, kalau langsung tidak berhubungan dengan Nabi ya. Kalau berhubungan dengan Nabi, itu tadi ya, diberitahu mujizat beberapa kali, gak ngereken. Nah, seperti awalnya Nabi Musa memang disuruh memberikan tausiah, memberikan tablet kepada Raja Firaun dengan qolan lanina, dengan ucapan yang santun. Tapi walaupun begitu, karena sudah ditunjukkan beberapa kali dengan mujizat, ya endingnya ya dihabiskan gitu ya. Akhirnya ya dihabiskan, bukan terus dengan layanan terus, tapi endingnya ya dihabiskan. Kalau kita hidup di era sekarang, ya tidak harus begitu. Kita sudah ditunjukkan, kalau ditunjukkan dengan lunak-lunak terus kadang-kadang kan ini nuturi uang kok dengan nada keras. Ya memang beda. Kalau di itu kan langsung yang menghabiskan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh manusia ya, karena tapi setidaknya walaupun awalnya dengan lunak, tapi endingnya tetap dihabiskan. Nah, dihabiskan itu ya pada keras kan gitu. Cuma
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghabiskan. Karena Allah yang menjadikan manusia, ya Allah yang membinasakan, ya terserah ya. Kalau manusia kan tidak boleh ya. Waladina utawa akeh kadapun kora waladina piatane kira ingsun walikola akhiran tem akhirat albasi tegese tangi sing kubur wahilan lian basi iku kabiat lebur batul tegese lebur apa amale aladina. Orang yang sudah tidak punya iman, ya semua amalnya ini tidak diperhitungkan ya. Karena misalkan rumah gitu, bangun rumah kan fondasinya iman ya. Iman itu faktor utamanya. Kalau sudah tidak ada iman, misalkan ke orang akan ke dalam rumah, itu misalkan kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya kan ya gak bisa menikmati dalam rumah, ya hanya di luar saja ngoceh-ngoceh gitu. Tapi kan kenyataan tidak masuk dalam. Kira-kira kalau kita gambarkan sebenarnya kuncinya, nah wis kan kunci nggak bisa. Yang mungkin ya hanya mengurangi atau sedikit merendahkan siksaannya. Misalkan di dunia orang yang dolim, orang kafir, tapi amal sosialnya banyak. Tapi mungkin saja mengurangi. Kalau cerita dari Abu Lahab itu kan pada hari kelahiran Rasulullah, siksaannya dikurangi, direndahkan. Itu kalau melihat dari cerita itu. Tapi yang sesungguhnya bagaimana? Wallahu alam. Pokoknya amalnya tidak diterima. Tapi yang mungkin dari penjelasan para ulama, yaitu mengurangi, merendahkan adabnya. Tidak mungkin dihapus karena dasarnya untuk menghapus tidak ada, yaitu iman. Mad barang amil kang amal sapa Allah dina mabit dunya min khairin saing kebakon kasilatir rahimin tanah wasit wasodakon wala sawaba kanjur lahuman aladina lihat yang kasat. Jadi semua amal perbuatannya yang baik di dunia, baik dari segi manusiawi, baik dari segi sosial, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya, ya tetap tidak diterima. Yang masih mungkin hanya mengurangi siksanya, bukan menghilangkan, karena syarat ampunan dosa tidak ada. Seperti kalau saya gambarkan orang masuk rumah, misalkan ke acara normal ya, kalau tidak acara normal ya mungkin saja lawangnya pintu tidak punya kunci didobrak itu kalau digawe srekalan ya, ini masa di akhirat kan beda lagi ya. Hal yuzauna uraten wala sapa mau zauna dalem ila jaza am kata wal barang kanu kan salatina iku ya malung minan takdibi saya gorake wal masilam. Jadi dia tidak dibalas, ya hanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan di dunia, yaitu mendustakan, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, ayat dalam hati kita Allah, ayat yang diciptakan Allah, semua ada di bumi kan ayat yang diciptakan Allah, ada yang terucap yaitu Quran, dan dosa-dosanya. Jadi walaupun baik selama hidupnya menghabiskan hartanya untuk sosial, yaitu tadi yang mungkin mengurangi atau meringankan siksanya di akhirat. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada kekurangan, saya memasukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billah robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zin ilma warzuqni fama rabbi surah sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.